Shalom kaum wanita GSJA di wilayah 1. Saya Ibu Rupi akan membagikan renungan bagi kita pada kesempatan hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka kitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak kita pada kesempatan hari ini berbicara bagaimana membangun hubungan dengan orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, kita menemukan yang pertama ada ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua Yesus, dan yang ketiga perempuan yang kedapatan berzina. Orang Farisi datang menyampaikan perkara wanita ini kepada Yesus, bukan memang tulus ingin mendapatkan arahan, bimbingan, petunjuk dari Yesus, bukan. Seperti bacaan kita pada kesempatan hari ini, mereka ingin mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Lalu kemudian mereka membawa perempuan ini ke bait Allah, bukan supaya perempuan ini bertobat, tetapi supaya perempuan ini dihakimi dan dilempari batu dan lalu mati. Inilah niat mereka mengirim perempuan ini. Orang Farisi ini bereaksi seperti itu karena mereka menganggap mereka itu adalah orang-orang yang paling tahu, paling pintar, paling hidup benar. Orang yang selalu menganggap dirinya paling ahli, paling tahu, paling benar, pada akhirnya akan dijauhi orang. Tidak ada orang-orang di sekitarnya yang bisa nyaman. Mereka punya motivasi yang tidak benar datang kepada Yesus bertanya. Mereka tidak berpikir panjang bagaimana perasaan perempuan yang ketahuan berdosa ini dibawa ke dalam keramaian, dipertontonkan, dipermalukan sedemikian rupa. Lalu kemudian bagaimana reaksi Yesus ketika sudah disampaikan, "Oh, ini perempuan berzina, ketahuan dia berzina." Yesus terkesan bereaksi lambat. Yesus gak segera menjawab pertanyaan mereka, malah sempat menulis dengan jarinya ke tanah. Sampai ahli-ahli Taurat itu, orang Farisi itu mengajukan lagi pertanyaan itu berkali-kali sehingga akhirnya Yesus menjawab. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, reaksi Yesus sedang menunjukkan kepada kita supaya kita berhati-hati di dalam bereaksi terhadap keadaan orang lain di sekitar kita.
Berpikirlah sebelum bereaksi, berpikirlah sebelum berbuat. Itu sebabnya Amsal 17 ayat 28, orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Bagaimana dengan kehadiran kita di tengah-tengah komunitas kita, dalam keluarga, lingkungan, gereja, tempat pekerjaan? Adakah kehadiran kita membawa pengaruh negatif dengan kata-kata negatif, atau membawa pengaruh positif dengan kata-kata positif atau kata-kata yang benar? Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa berpikir sebelum bereaksi, supaya kami membangun hubungan dengan motivasi yang benar dan yang baik. Kami membangun hubungan untuk kepentingan jangka panjang dengan cara jujur, tidak merugikan dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dari tiap-tiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.